Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon Imam Kuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini, Jumat 2 Oktober 2020. Pada hari ini bersama Gereja Sejagat kita memperingati peringatan para malaikat pelindung. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 10. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Pada hari ini bersama Gereja Sejagat, kita memperingati para malaikat pelindung. Gereja Katolik sungguh mengakui adanya malaikat, bahkan sangat menghormati dan mencintai mereka, serta dalam peziarahan hidup di dunia ini juga memohon pertolongan mereka. Dalam Perjanjian Lama, kita dapat menemukan di sana sebagaimana Mazmur tanggapan yang kita gunakan dalam kalender liturgi pada hari ini. Salah satu ayatnya di sana berbunyi, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu." Yakni dalam Mazmur 91 ayat yang ke-11. Dalam Injil yang kita dengar, kita renungkan pada saat ini, di akhir Injil tadi kita mendengar bersama bahwa Yesus pun mengungkapkan dengan jelas di sana, "Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sungguh gereja memiliki dasar yang kuat, terutama dasar biblis. Mengapa gereja mempercayai peran malaikat dalam peziarahan gereja di dunia ini? Apabila kita bercermin dari hidup Yesus sendiri, maka kita juga akan menemukan bahwa perjalanan Yesus hidupnya di dunia juga tidak lepas dari malaikatnya. Mulai dari peristiwa Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Yang kedua, yakni pengalaman ketika Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun. Dan yang ketiga, kita akan menemukan dalam kitab suci dari cerita pengalaman Yesus berdoa di Taman Getsemani. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sejatinya malaikat ini
diutus oleh Allah untuk menjaga kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 11 tadi, bahwa malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Sekiranya sabda Tuhan ini menjadi peneguh bagi perjalanan iman kita bersama. Seandainya pun hari ini kita merasa berjalan seorang diri, ingatlah kita tidak pernah sendirian, karena Allah telah mengutus malaikatnya untuk menemani, menjaga kita di setiap langkah perjalanan hidup kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Injil yang kita renungkan pada hari ini masih bernuansa yang sama dengan Injil beberapa hari ini yang telah kita renungkan bersama. Perihal para murid bertanya kepada Yesus, siapa yang terbesar di kerajaan surga? Lagi-lagi Yesus menampilkan perumpamaan melalui seorang anak kecil. Saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan mengapa kok Yesus menghadirkan figur seorang anak kecil sebagai gambaran kelayakan orang-orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak kecil memiliki sifat yang sungguh polos, boleh kita katakan jujur, dan yang paling penting, dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada orang tuanya. Mempercayakan seluruh hidupnya kepada orang tuanya. Poin inilah yang amat penting dan berkesan bagi saya. Bahwasanya sebagai anak-anak Allah kita pun juga harus memiliki sifat yang sama. Mempercayakan, memasrahkan seutuhnya langkah kehidupan kita semata-mata hanya pada penyelenggaraan kasih Allah. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, gambaran anak kecil yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus dalam cerita Injil pada hari ini mengajak kita untuk menelisik ke dalam diri kita masing-masing. Apakah saya masih memiliki hati yang jujur, hati yang bersih seperti anak kecil ini? Maka Yesus menegaskan, barang siapa tidak mau bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Syarat utama yaitu bertobat. Artinya kita membaharui hati kita. Kapan kita membaharui hati kita? Bukan menunggu saat pengakuan dosa misalnya, melainkan setiap hari. Karena saya yakin dan percaya kehidupan kita setiap hari tidak lepas dari salah dan dosa. Maka dari itu kita harus membaharui hidup kita hari lepas hari. Untuk apa? Untuk memiliki hati yang bersih, hati yang murni, layaknya anak kecil yang senantiasa memiliki sifat yang jujur. Yang kedua, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita pada penyelenggaraan kasih Allah. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar dalam menjalani kehidupan ini, karena pada hari ini bersama gereja sejagat kita sungguh mengalami peneguhan iman, diingatkan kembali bahwa Tuhan Allah telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan menemani kita di sepanjang perjalanan hidup ini. Maka jangan pernah jemu-jemu untuk membaharui diri dalam keutamaan hidup rohani yang semakin baik. Semoga buah-buah permenungan ini sungguh mampu menghantarkan kita pada jalan menuju kepada kedewasaan iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.